Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 14 Februari 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami, agar kami hidup sempurna di hadapan-Mu. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Maya Khan. Kepada Ibu Maya, kami persilahkan. Renungan pagi 14 Februari 2022, kasih Allah memberikan harapan kesempurnaan. Ayat intinya terdapat di dalam Roma 8 ayat 4, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Dengan kasih yang tak terceritakan, Allah telah mengasihi kita, dan kasih kita bangkit kepadanya bila kita memahami tentang panjangnya dan lebarnya dan tingginya kasih yang melampaui pengetahuan ini. Oleh pernyataan keindahan Kristus yang menarik, oleh pengetahuan akan kasih-Nya yang dinyatakan kepada kita sewaktu kita masih orang-orang berdosa, hati yang keras luluh dan takluk, dan orang berdosa diubah dan menjadi anak surga. Allah tidak menggunakan ukuran wajib. Kasih adalah alat yang Dia gunakan untuk membuang dosa dari hati. Olehnya, Dia mengubah kesombongan menjadi kerendahan hati, dan permusuhan dan ketidakpercayaan menjadi kasih dan iman. Orang-orang Yahudi telah bekerja keras untuk mencapai kesempurnaan dengan upaya mereka sendiri, dan mereka telah gagal. Kristus telah mengatakan kepada mereka bahwa kebenaran mereka tidak akan pernah masuk kerajaan surga. Sekarang Dia tunjukkan kepada mereka tabiat kebenaran yang akan dimiliki semua orang yang masuk surga. Di seluruh khotbah di atas bukit Dia melukiskan buah-buahnya, dan kini dengan satu kalimat Dia menunjukkan sumber dan sifatnya. Jadilah sempurna sebagaimana Allah sempurna. Hukum itu adalah suatu catatan dari tabiat Allah. Lihatlah dalam Bapamu yang di surga suatu manifestasi prinsip-prinsip yang sempurna yang merupakan fondasi pemerintahannya. Allah adalah kasih, bagaikan sinar-sinar terang dari matahari. Kasih, terang, dan sukacita mengalir keluar dari Dia kepada seluruh makhluknya. Sifatnya adalah memberi. Hidupnya sendiri adalah aliran kasih yang tidak mementingkan diri. Dia katakan kepada kita supaya sempurna seperti Dia. Dalam sikap yang sama, kita harus menjadi pusat terang dan berkat kepada lingkungan kita yang kecil, sebagaimana Dia kepada alam semesta. Dikutip dari khotbah di atas bukit halaman 87 sampai halaman 88. Demikian bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Maya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini berjudul Kasih Allah Memberikan Harapan Kesempurnaan. Sempurna dalam hal apa? Dalam hal karakter tentunya. Mengapa karakter kita harus sempurna? Roh Nubuat menjawab dalam The Review and Herald tanggal 11 Juni tahun 1889 paragraf 8 berkata,
Kita harus mencapai kesempurnaan karakter atau kita tidak akan pernah bisa mewarisi kerajaan sorga. Artinya, kesempurnaan karakter tersebut adalah syarat untuk menerima keselamatan. Inilah pentingnya untuk memiliki karakter sempurna. Nah, renungan hari ini juga berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 61 paragraf 2. Dikatakan, "Jadilah sempurna sebagaimana Allah sempurna." Hukum itu adalah suatu catatan dari tabiat Allah. Kesempurnaan karakter itu ada hubungannya dengan hukum, sebab hukum adalah salinan karakter Allah. Dalam penjelasan lainnya, Roh Nubuat berkata, Christ Object Lesson halaman 315 paragraf 1, Allah menuntut kesempurnaan anak-anaknya. Hukumnya adalah salinan dari karakternya sendiri, dan itu adalah standar dari semua karakter. Jadi, kesempurnaan karakter yang dimaksudkan adalah karakter yang sesuai dengan hukumnya. Sebab hukum Allah adalah salinan karakter Allah itu sendiri dan merupakan standar dari semua karakter. Lalu, bagaimana hubungannya dengan kasih Allah? From Eternity Past halaman 22 paragraf 3 menjelaskan, hukum Allah adalah wahyu dari kehendaknya, salinan karakternya, ekspresi kasih dan kebijaksanaan ilahi. Hukum Allah bukan hanya salinan karakter Allah, tetapi juga ekspresi kasih Allah. Jadi, hukum Allah adalah ekspresi kasih Allah dan hukum Allah adalah salinan karakter Allah yang sempurna. Karenanya agar kita menjadi sempurna seperti Allah, maka penting sekali bagi kita untuk menuruti hukum Allah. Pertanyaannya adalah, adakah manusia di dunia ini yang menuruti hukum Allah dengan sempurna? Ada, dan hanya satu, yaitu manusia Yesus Kristus. Kemenangan akhir halaman 490 paragraf 3 menjelaskan, dan oleh karena hukum Allah adalah kudus, benar, dan baik sebagai salinan kesempurnaan ilahi, maka tabiat yang dibentuk oleh karena penurutan kepada hukum itu juga adalah kudus. Kristus adalah contoh yang sempurna dari tabiat seperti itu. Ia berkata, "Aku menuruti perintah Bapa-Ku." Yohanes 15 ayat 10. "Aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Yohanes 8 ayat 29. Para pengikut Kristus harus menjadi seperti Dia oleh rahmat Allah membentuk tabiat yang selaras dengan prinsip-prinsip hukumnya yang kudus. Inilah pengudusan menurut Alkitab. Jelas bahwa Kristuslah manusia yang memiliki karakter sempurna oleh karena penurutannya kepada hukum Bapanya yang adalah salinan karakter Bapanya. Dalam tulisan lainnya dikatakan, Membina Keluarga Sehat halaman 416 paragraf 1 berbunyi, hidup Yesus ialah kegenapan yang sempurna dari setiap prinsip hukum. Nah, mengapa hal ini semua perlu kita ketahui, khususnya tentang karakter Yesus yang sempurna dan hidup Yesus yang sempurna? Karena untuk kita dapat memiliki karakter yang sempurna, yaitu dengan menuruti hukum Allah, kita perlu Yesus. Mari kita baca kembali kutipan berikut ini dalam Christ Object Lesson halaman 311 paragraf 4 menyatakan, jubah ini yang ditenun pada alat tenun sorga tidak memiliki satu benang pun dari rancangan manusia. Kristus dalam kemanusiaannya menciptakan karakter yang sempurna, dan karakter ini Dia tawarkan untuk diberikan kepada kita. Segala kesalehan kami seperti kain kotor. Yesaya 64 ayat 6. Perhatikan, jubah karakter Kristus tersebut tidak memiliki satu benang pun dari rancangan manusia. Artinya, tidak ada secuil pun jasa kita dalam menciptakan karakter yang sempurna tersebut. Tugas kita hanya terima apa yang Yesus telah siapkan dan berikan. Sekarang, bagaimana caranya untuk menerima dan mengenakan jubah kebenaran Kristus tersebut? Kita baca penjelasannya dalam Membina Kehidupan Abadi halaman 241 paragraf 4. Dengan penurutannya yang sempurna, Ia, yaitu Kristus, telah memberikan kemungkinan bagi setiap orang untuk menaati hukum-hukum Allah. Bila kita menyerahkan diri kita kepada Kristus, hati itu dipersatukan dengan hatinya, kehendak dibenamkan dalam kehendaknya, pikiran menjadi satu dengan pikirannya, pikiran ditaklukkan kepadanya,
kita menghidupkan kehidupannya. Itulah artinya dipakaikan dengan pakaian kebenarannya. Kemudian manakala Tuhan memandang kita, Ia melihat bukan pakaian daun ara, bukan ketelanjangan dan cacat dosa, melainkan pakaian kebenarannya sendiri yang merupakan penurutan yang sempurna atas hukum Yahweh. Inilah caranya untuk menerima jubah kebenaran Kristus, yaitu dengan bersatu dengan Kristus. Sebab jubah kebenaran Kristus tersebut adalah hasil dari penurutan sempurna kepada hukum Bapanya yang bernama Yahweh atau Jehovah. Sekarang pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana caranya untuk bersatu dengan Kristus? The Review and Herald Oktober 16 tahun 1900 paragraf 1 menyatakan, jiwa yang diilhami oleh Kristus menjadi satu dengan Kristus dalam kasih-Nya yang dalam dan tak tergoyahkan bagi jiwa-jiwa yang akan binasa. Kita bersatu dengan Kristus oleh kehadiran Roh Kristus dalam hidup kita. Dalam penjelasan lainnya, Roh Nubuat berkata, Radiant Religion halaman 195 paragraf 4. Roh Kristus ada padanya. Dia mengungkapkan kasih, rasa iba dan belas kasihan juru selamat, karena dia adalah satu dengan Kristus. Jelas, untuk bersatu dengan Kristus kita harus memiliki Roh Kristus, dan bila kita sudah bersatu dengan Kristus, itulah wujud mengenakan jubah kebenaran Kristus. Maka kesempurnaan karakter menjadi bagian kita, sebab bukan kita yang mengerjakannya, tetapi Kristus yang hadir dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya. Apakah hubungannya dengan kasih Allah? Kristus adalah wujud kasih Allah bagi kita. Karenanya, kasih Allah yang memberikan harapan untuk kesempurnaan karakter adalah Kristus itu sendiri. Karenanya, menjadi putra dan putri Allah halaman 200 paragraf 2 berkata, oleh berdiamnya Kristus di dalam hati, engkau akan menjadi sama seperti Kristus dalam tabiat. Bagaimana Kristus berdiam dalam hati kita? Oleh kehadiran Roh-Nya. Karenanya, mau memiliki karakter yang sempurna, buka pintu hati dan izinkan Yesus yang adalah wujud kasih Allah masuk dan tinggal dalam hati kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui satu jalan, Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang baik sekali bagi kami, agar kami memiliki karakter yang sempurna, yaitu dengan menuruti hukum Allah Bapa. Dan caranya cuma satu, yaitu dengan menerima Kristus dalam hidup ini. Sebab dialah satu-satunya manusia yang telah menghidupkannya dengan sempurna. Kiranya masing-masing kami mau membuka hati, agar Roh-Mu ya Yesus boleh masuk dan berkuasa dalam hati kami, mengerjakan kesempurnaan dalam hidup ini, agar kami pada akhirnya layak untuk mewarisi kerajaan sorga. Tolong kami ya Bapa, beserta kami ya Yesus, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.